Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilal Huda. NIM saya 197064516024. Saya akan menjelaskan tentang materi IoT atau Internet of Things untuk mata kuliah simulasi digital, kelas ruang 04. Yang pertama adalah pengertian IoT atau Internet of Things. Adalah sebuah konsep yang memiliki tujuan memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Melalui internet, kita bisa melakukan berbagi data, remote control, dan berbagai hal. Selanjutnya adalah cara kerja IoT. IoT bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman di mana tiap-tiap perintah atau argumen tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antara mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan tanpa terbatas jarak berapapun jauhnya. Internetlah yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut. Sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Contohnya, lupa untuk mengunci rumah, sedangkan kita berada di luar rumah. Solusinya adalah kita mengirim pesan melalui smartphone, diterima perangkat IoT. Perangkat IoT memberikan perintah untuk modul solenoid, door lock, atau servo. Kunci bergerak, pintu terkunci. Selanjutnya adalah manfaat IoT. Sebenarnya, manfaat IoT itu sangat banyak. Pada dasarnya, IoT itu bertujuan untuk memudahkan kegiatan manusia. Beberapa manfaat IoT adalah A. Meningkatkan efisiensi pengguna sumber daya. B. Mengurangi beban kerja. C. Mengurangi kos atau meningkatkan produktivitas. D. Real-time marketing. E. Pengambilan keputusan berdasarkan data. F. Meningkatkan pengalaman pengguna. G. Meningkatkan kualitas data. Selanjutnya adalah prinsip kerja IoT. IoT bekerja dengan menerjemahkan bahasa pemrograman yang sudah kita masukkan ke dalam alat dari IoT tersebut. Alat tersebut juga bisa dikenal sebagai microcontroller. Ada banyak jenis microcontroller di zaman sekarang, seperti Arduino, Uno R3, Raspberry Pi, Intel Galileo, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penerapan IoT. Yang pertama adalah di bidang pertanian. Ada berbagai macam pengaplikasian IoT di sektor pertanian. Beberapa di antaranya seperti mengumpulkan data soal suhu, curah hujan, kelembapan, kecepatan angin, serangan hama, dan muatan tanah. Data-data tersebut bisa dipakai buat mengotomatisasi teknik pertanian. Yang kedua itu adalah di bidang energi. Sejumlah besar perangkat yang memakan energi antara lain adalah semacam switch, outlet listrik, lampu, televisi, dan lain-lain. Kini sudah bisa terintegrasi dengan konektivitas internet. Integrasi itu memungkinkan mesin-mesin ataupun jaringan untuk berkomunikasi dalam menyeimbangkan pembangkitan listrik secara pengguna energi yang lebih hemat maupun efektif. Yang ketiga adalah di bidang lingkungan. IoT biasanya pakai sensor dalam membantu terwujudnya perlindungan lingkungan. Penerapannya misalnya dengan memantau kualitas udara atau air, kondisi atmosfer atau tanah, pemantauan terhadap satwa liar dan habitatnya. IoT juga dapat memanfaatkan dalam penanggulangan bencana semacam sistem peringatan dini, tsunami, atau gempa bumi. Selanjutnya adalah otomatisasi rumah atau yang kita sebut adalah rumah pintar. IoT juga bisa dipakai untuk memantau dan mengontrol sistem mekanis elektrik dan elektronik. Memantau penggunaan energi secara real time untuk mengurangi konsumsi energi. Tak hanya itu, bahkan bisa juga melakukan pemantauan terhadap para penghuninya. Contohnya, apabila Anda masuk ke rumah di malam hari, lampu menyala. Kemudian, begitu Anda masuk ke jadwal tidur, lampu akan mati secara otomatis.
semuanya bisa terintegrasi secara sistem rumah pintar. Yang terakhir adalah medik dan kesehatan. Dalam dunia medik dan kesehatan, IoT akan dikembangkan terus. Bahkan, nanti di masa yang akan datang, seluruh rekaman kesehatan Anda bisa ditransfer langsung ke tenaga medis maupun rumah sakit. Data-data yang bisa dideteksi dan dikirimkan secara detak jantung, tingkat gula darah rendah, dan lain sebagainya. Smartphone atau ponsel pribadi Anda akan jadi alat pemantau kesehatan yang canggih dan tentunya bisa sangat membantu Anda. Perangkat IoT yang ada bahkan bisa memberikan peringatan saat kesehatan Anda menurun dan memberikan saran pengobatan dan bahkan membantu membuat janji temu dengan dokter. Yang terakhir adalah pengembangan IoT. Perkembangan teknologi IoT di Indonesia memiliki progres ke arah yang positif. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi IoT dirasa masih belum maksimal. Sebagian besar pengembangan teknologi IoT masih pada tahap prototype yang masih perlu untuk disempurnakan. Sebagai perusahaan yang berfokus pada pengembangan IT, software seni melihat teknologi IoT sebagai solusi integrasi yang harus diapresiasi. Terlebih lagi potensi IoT yang dirasa mampu meningkatkan efisiensi kerja manusia. Sekian penjelasan tentang materi IoT. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.